Makanya salah satunya ke depan kami akan menetapkan di Kabupaten Serang ini menetapkan satu data rumah tidak layak huni yang akan ditetapkan oleh Bupati gitu, dan itu wajib dipakai oleh siapapun yang akan melakukan penanganan ruti laut di Kabupaten Serang. Oh, termasuk Bapak nanti minta data-data yang mereka sudah kerjakan gitu? Apa Enggak, jadi yang data yang 8196 ini gitu tuh akan kita jadikan sebagai database yang wajib dilaksanakan apabila memang teman-teman dari pihak lain, dari kementerian, dari provinsi dan yang lainnya akan menangani penanganan ruti laut di Kabupaten Serang, maka wajib menggunakan data itu, gitu tuh. Jadi si A si B-nya silahkan, asal yang masuk di dalam data 8196 ini, yang dari database ini. Bantuan-bantuan ini kadang-kadang kan orang persepsinya wah utuh nih. Utuh nih, bantuan segini ini harus ini selesai nih. Masyarakat istilahnya tinggal terima kunci gitu kan. Nah, kalau di program kita nggak seperti itu. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, tujuannya itu kan pertama ingin membentuk kembali atau meningkatkan kembali kepedulian sosial dari masyarakat. Jadi itu memang tujuan intinya itu, Pak, ya? Intinya dari program ini. Jadi biar masyarakat ada kepedulian sosial, bisa bahu-membahu membantu saudaranya atau tetangganya yang memang memerlukan bantuan tuh untuk rumah tidak layak huni ini. Nah, dari 14.492 tidak ada permasalahan seperti ini kok. Iya, baru ini. Makanya ya? baru kali ini aja. Gitu. Karena miskomunikasi saja. Hanya miskomunikasi saja. Tapi sekarang gimana Pak kondisinya sekarang berarti? Sekarang sudah berprogres. Sudah berprogres sekarang. Nah, minggu kemarin juga sudah mulai pasang dinding, kemudian juga kusen, sudah. Swadayanya juga sudah. Swadayanya juga, dan ya mudah-mudahan di akhir Desember, di akhir Oktober ini bisa selesai gitu, bisa selesai sudah dengan target ya. Oke, Pak, tadi menarik sih Pak, Bapak kan bahas soal data ya. Ternyata setelah Bapak evaluasi, ternyata ternyata masih banyak tidak sesuai target dan itu banyak yang salah sasaran. Ya. Nah, ini sebetulnya salahnya di mana Pak di data ini nih? Ketika Bapak kan banyak bantuan dari mana-mana nih, tapi ternyata data itu ternyata tidak, ternyata malah masih ada lagi yang harusnya udah selesai. Gimana tuh Pak? Jadi penanganan ruti lahu ini kan selain dari kabupaten, ada dari Kementerian PU, kemudian provinsi, CSR, termasuk juga Basnas, Koperasi BMI. Nah, mereka punya data tersendiri dan mereka melaksanakan sendiri. Gitu. Jadi pada saat mereka menentukan, ya mungkin kasarnya masih sesuai dengan seleranya mereka lah gitu tuh. Pada saat ada usulan bahwa ini masuk ruti lahu, ya oke, kita bantu, walaupun sebetulnya mungkin tidak masuk. Karena setelah kita lakukan evaluasi, masih banyak tuh beberapa bantuan-bantuan penanganan ruti lahu di Kabupaten Serang ini yang kalau menurut kami gitu masih belum tepat sasaran. Contoh, sebetulnya rumahnya layak, masih bagus, hanya dapurnya saja tuh yang masih bilik, yang masih tanah. Nah, kemudian itulah yang mereka diantara disebutkan, ini nih ruti lahu nih, rumah tidak layak huni, mereka bantu. Mereka yang menentukan. Ya, padahal kalau di kriteria ruti lahu sendiri itu tidak termasuk. Mereka tidak minta data ke dinas. Tidak minta data ke dinas. Nah, makanya salah satunya ke depan kami akan menetapkan di Kabupaten Serang ini menetapkan satu data rumah tidak layak huni yang akan ditetapkan oleh Bupati gitu, dan itu wajib dipakai
oleh siapapun yang akan melakukan penanganan rutilau di Kabupaten Serang. Oh, termasuk Bapak nanti minta data-data yang mereka sudah kerjakan gitu? Apa? Enggak, jadi yang data yang 8196 ini gitu tuh akan kita jadikan sebagai database yang wajib dilaksanakan apabila memang teman-teman dari pihak lain, dari kementerian, dari provinsi dan yang lainnya akan menangani penanganan ruti laut di Kabupaten Serang, maka wajib menggunakan data itu, gitu tuh. Jadi si A si B-nya silahkan, asal yang masuk di dalam data 8196 ini, yang dari database ini. Berarti gitu. ini harus koordinasi dong dengan. Ya, nanti kita akan lakukan MOU. Kita akan lakukan MOU antara Ibu Bupati dengan Kementerian PUPR, yang mudah-mudahan bisa dengan Pak Dirjennya, kemudian juga dengan provinsi, kemudian dengan Basras, dengan perusahaan-perusahaan himpunan pengusaha Serang Timur, karena beliau Hipwis juga cukup aktif gitu, cukup aktif juga memberikan bantuan ruti laut di kita. Nah, jadi ada MOU penggunaan satu data ini, gitu. Jadi nanti kita berikan datanya dan kita minta juga pada saat mereka akan melakukan penanganan, mereka juga memberikan pemberitahuan pada kami, sehingga bisa kami tahu, oh jangan sampai juga nanti menjadi bentrok. Betul. Kalau tidak kita koordinasikan antara umpamakan contoh Kementerian PU ini akan mengadakan 500 unit di tahun 2025, Kabupaten Serang 200, jangan sampai ini nanti tumpang tindih datanya gitu. Berarti ini memang harus by name by address yang diimpor. Kalau datanya kita sudah by name by address, data sudah BNBA, tinggal kita ada kesepahaman dulu nih, ada kesepahaman bahwa memang data ini akan kita gunakan bersama, sehingga ke depan nanti progresnya bisa kelihatan tuh. Oh, di Kabupaten Serang ini sudah terbangun umpamakan 1000 unit ruti lahu, terdiri dari kabupaten sendiri menangani 200, dari provinsi umpamakan 500, dari pusat umpamakan 400 gitu. Jadi bisa kelihatan gitu. Betul. Jadi 1000 ruti lahu yang ditangani di tahun 2025 itu sumbernya dari mana saja, nah bisa kelihatan gitu. Sehingga progresnya nanti tinggal sekian persen lagi nih gitu tuh. Jadi enak kita seperti itu. Nah, kalau mereka masing-masing punya data tersendiri-sendiri, ya kita akan kesulitan untuk bisa mengukurnya. Paling kita hanya bisa mengukur itu apa yang dilaksanakan oleh Pemda Serang saja melalui Dinas Perkim gitu, seperti itu. Berarti nanti datanya yang digunakan dari Dinas Perkim apa dari? Ya dari Dinas Perkim. Dari Dinas Perkim. Kita kan sudah melakukan pendataan. Nah, data inilah nanti yang akan kita tetapkan untuk menjadi satu data ruti lahu. Oke, ini realisasinya targetnya kapan nih Pak? Untuk MOU ya? MOU-nya mudah-mudahan di akhir November sudah kita lakukan. Berarti masih Ibu Bupati ya? Masih Ibu Bupati, masih Ibu Bupati. Mudah-mudahan gitu. terwujud ya Pak ya? Insya Allah harus terwujud. Betul. Karena ini juga salah satu program akselerasi penanganan ruti laut di Kabupaten Serang. Gitu. Nah, pengen tahu Pak, sebetulnya realnya itu sekarang yang masih tidak layak huni ini berapa rumah nih berdasarkan hasil evaluasi ya? 2023 itu kan kita melakukan pendataan ulang, terdapat 8.196. 8.196. Iya, rumah Kabupaten Serang. Nah, itu kita tidak hitung yang rumah tidak layak huni yang ada di bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Belum dihitung tuh. Termasuk juga yang berdiri di lahan yang bukan miliknya, itu tidak kami hitung. Oh, karena ini harus syaratnya lahan sendiri. Lahan sendiri, sehingga ini memudahkan kita pada saat kita memberikan bantuan. Betul. Gitu. Nah, bagi yang rumah tidak layak huni yang berada di lahan-lahan yang tidak diperbolehkan, contoh bantaran sungai, rel kereta api, termasuk yang bukan milik haknya, nah kita masukin ke data backlog. Data kebutuhan rumah. Jadi kita anggap bahwa mereka itu belum memiliki rumah. Gitu. Oh, dianggapnya masuk data itu ya? Iya. Karena sebetulnya program pemerintah itu kan ada 3. Rumah tidak layak huni, kemudian juga program penyediaan perumahan, seperti Kampung Deret dan yang lain-lain. Nah, itu bagi yang sama sekali tidak punya rumah atau backlog. Nah, satu lagi adalah program peningkatan kualitas rumah.
Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa rumahnya masih layak, ternyata cuma dapurnya aja yang masih bilik. Nah, itu harusnya masuknya itu ke program peningkatan kualitas Iya, gitu. benar-benar. Bukan rumah tidak layak huni. Iya, ini berarti ada kategori-kategorinya ya Pak ya? Iya, betul. Nggak bisa disamaratakan lah ya. Oh gitu. Ya ternyata kalau kita lihat data 8.100 sekian ini Pak, kalau kita tuntaskan kira-kira butuh berapa lama lagi nih? Kalau menurut Bapak ya? Ya, kalau rata-rata 1 tahun saja itu ada 1.000 unit yang terbangun, yang membutuhkan waktu 8 tahun. 8 tahun ya selesai. Makanya kita harapannya gitu ke depan itu betul-betul memang kita berkolaborasi, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian juga termasuk perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Serang. Nah, ini mungkin bisa kita tarik menjadi 5 tahun gitu. Bisa, ya. Asal memang kita menggunakan satu data ini. Satu data gitu. itu. Nah, karena Kita ini salah menggunakan satu satu data upaya ini ini. Pak ya, salah satu upaya menekan angka kemiskinan. Iya, diantaranya kan itu ya. Itu kan kalau kan ada namanya juga daerah kumuh. Ya. Lagi itu Pak ya. Karena nanti kita juga akan melakukan irisan. Irisan. Dari 8196 ini gitu. Nanti kita akan beririsan juga mana nih yang masuk ke kawasan kumuh. Nah, itu juga bisa dilaksanakan nanti programnya itu juga selain program Rutilahu juga program peningkatan kawasan kumuh. Gitu. Jadi bisa ada beberapa program yang masuk di situ. Kemudian juga kami juga nanti akan melakukan satu irisan dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim Ya. ada juga. Jadi data-data kemiskinan ekstrim akan kita overlapkan gitu tuh. Mana yang 819 ini yang masuk ke data kemiskinan ekstrim. Nah, itu juga sama nanti. Bisa dari program Rutilahu, bisa juga dari program penuntasan kemiskinan ekstrim gitu tuh. Di antaranya melalui pembangunan rumahnya gitu seperti itu. Ternyata banyak juga Pak ya yang dikerjakan Dinas Perkim, bukan hanya Rutilahu. Iya. Ada lagi. Ya contoh kawasan kumuh aja kan kita baru sebatas hanya jalan lingkungan. Sementara di kawasan kumuh itu juga kan ada 7 parameter. Di antaranya ya rumah tidak layak huni ini gitu tuh. Kemudian juga drainase, ada persampahannya dan yang lain. Sebetulnya banyak yang harus kami tanganin gitu. Makanya sangat layak memang menjadi satu dinas tersendiri karena memang juga kewenangannya juga berbeda antara urusan PUPR dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Oke Pak, kan baru tahun ini ya ada berita viral yang mungkin karena miskomunikasi. Ini kedepannya gimana Pak untuk mengantisipasi hal-hal yang sama serupa nanti terjadi lagi, karena kan ini juga jadi bahan evaluasi juga buat Bapak ya. Ya, kita pasti akan lakukan evaluasi. Kemudian juga kita lakukan pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari permasalahan ini. Iya. Berarti kan diantaranya yang pertama adalah kita lakukan evaluasi terhadap si penerimanya gitu. Kita yakinkan, kan kita buatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bahkan siap untuk menyiapkan swadayanya gitu. Nah, yang keduanya juga kita juga harus melakukan sosialisasi lagi nih yang intent kepada masyarakat calon penerima bantuan ini terkait dengan kriteria-kriterianya ini gitu tuh. Jangan sampai ada kesalahpahaman seperti itu. Termasuk juga kita juga akan sosialisasi kepada di masyarakat di tingkat desa ya, termasuk kepala desanya dan juga perangkatnya. Ya kadang-kadang juga Misnya kita khawatir, iya, karena misalnya kita kan ada di lapangan seperti itu. Betul. Salah penyampaian aja. Betul. Ini kan salah. Nah, yang ketiganya betul. Nah, kita juga mengevaluasi tata cara sosialisasinya. Jangan sampai kita menggunakan kalimat-kalimat yang ekstrem.
sukar dimengerti oleh masyarakat bawah. Contoh umpama kan kayak swadaya, mungkin belum tentu orang ngerti semua swadaya. apa masyarakat bawah itu tahu apa sih swadaya itu. Iya benar-benar. Gitu. Mungkin nanti bahasanya ya swadaya diganti menjadi totombok gitu kan seperti itu mungkin. Patungan gitu. lah, patungan Ya. gitu tuh. Ya tentunya ini menjadi satu pembelajaran buat kami dan kami juga sudah menyusun tuh apa saja memang untuk tahun depan yang harus kami lakukan gitu. Ya. Nanti tahun depan Pak sudah ada datanya berapa yang akan direhab? Ya kita berdasarkan KUA PPAS 2025 untuk Rutilahu tahun depan tetap masih 200 ya, 200, masih 200 unit ya, masih 200 unit ya. Nah harapannya nanti untuk di kementerian ya mudah-mudahan kementerian itu bisa di angka 1000 gitu. Ditambah lagi nanti di tingkat provinsi itu yang kawasan kumuh ya, yang masuk ke kawasan kumuh nanti ya penanganannya ada di provinsi, termasuk juga nanti kami juga akan mendekatan ke Bank BJB, kemudian juga ke Hipwis, teman-teman Hipwis, termasuk Indah Kiat. Karena saya dapat informasi Indah Kiat juga selain Hipwis, Indah Kiat juga punya program itu. Tersendiri punya program itu, gitu. Jadi banyak sebetulnya, gitu, banyak sebetulnya. Termasuk koperasi ya tadi. Termasuk koperasi BMI itu rutin tiap tahun mereka lakukan. Nah, ini belum sinkron datanya nih. Belum sinkron, gitu Iya, tuh. ini mau dipadukan dengan tadi MOU ya. Iya, makanya kita harus lakukan MOU dulu. Jadi kita tetapkan dulu data itu menjadi database yang harus digunakan oleh siapapun yang akan melakukan penanganan Kabupaten Serang. Kemudian kita lakukan MOU gitu, sehingga akselerasinya bisa kelihatan tuh progresnya gitu. Ya mudah-mudahan Pak ya APBD-nya bertambah ya. Amin. Jadi diberikan kelancaran juga untuk penganggaran terhadap program rehabilitasi. Ya harapan kami sih bisa seperti dulu ya. Dulu itu kita sampai mencapai hampir 1000 unit untuk yang ditangani kabupaten aja. Iya, untuk Kabupaten Serang. Nah, sejak Covid memang kita menurun. Sejak Covid. Gitu ya. Kita menjadi 350, 300 sampai turun lagi menjadi 200 gitu. Tapi masih ada cara ya tadi ke pusat, ke provinsi. Iya, kita masih ada cara. Ya mudah-mudahan Pak diberikan kelancaran Pak ya. Amin. Program Rutilahu terutama ini kan salah satu program unggulannya Ibu Bupati. Iya. Mudah-mudahan ya itu salah satu upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Serang. Amin. Oke, ini mudah-mudahan nih menjadi salah satu penyemangat lah ya, di Dinas Perkem supaya untuk segera menuntaskan program Rutilahu. Iya. Rutilahu Pak sekarang namanya ya apa? Ada RTLH, ada Rutilahu, ada. Ya istilah di masyarakat itu kan ada yang bedah rumah, ada juga yang RTLH ya. Kalau rumah tidak layak huni disingkatnya memang Rutilahu RTLH. Tapi ada juga yang menyebut Rutilahu gitu. Ya, jadi sama saja sebetulnya. Keren ya Rutilahu. Oke pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Oke Oktaviana STMPD selaku Kepala DPR KP Kabupaten Serang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan tadi sedikit sudah diberikan pemahaman bagaimana proses bantuan bedah Rutilahu ini ya seperti apa. Jadi nanti jangan sampai ada miss lagi ya pemirsa ya. Mudah-mudahan ini bisa langsung tadi diserap apa yang disampaikan oleh beliau. Oke, kita ketemu lagi di lain episode berikutnya dengan konten-konten yang lebih menarik tentunya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Carma TV, membangun, menginspirasi. Oke Pak Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu nih. Oke Pak, hatur nuhun. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.